Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal mu'minina wal muslimin wa famana min ulumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Pada pagi hari ini kita masih diberi sehat walafiat, sehat jasmani dan rohani. Mudah-mudahan kita bisa mengisi sisa umur kita ini dengan amal shalih, salah satunya dengan menghadiri majlis taklim kita ini. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya dan kelak mendapatkan syafaat di yaumil kiamat. Terlebih dahulu mari kita buka kajian kita dengan membaca Ummul Quran. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada pagi hari ini bermanfaat dan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Ala diniyah wa likulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Inna minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pada pagi hari ini kita akan kaji kitab fikih At-Tadhib. Ini yang merupakan syarahan dari kitab Takrib yang merupakan kajian daripada hukum Islam atau hukum fikih. Bismillahirrahmanirrahim. Ada firman Allah Ta'ala yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Ini selain daripada yang ada di kitab ini, sering kita jadikan pendahuluan di dalam kajian-kajian keagamaan, yang artinya ayat ini falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid din. Mengapa tidak ada sekelompok orang, segolongan orang yang mau mendalami ilmu agama di antara kalian? Liyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim, untuk memberi peringatan kepada umatnya apabila dia sudah sekembalinya dari majlis ini. Ayat ini asal muasalnya begini. Rasulullah itu suatu ketika menginginkan penduduk Madinah yang laki-laki kayak kita ini diperintahkan berangkat perang semua. Jadi tidak ada yang tinggal. Nah, kemudian ayat ini turun.
yang menyatakan jangan berangkat perang semua. Jangan jadi tentara semua. Ya, kita ingat dulu perang Badar, perang yang dilakukan oleh Rasulullah, perang yang sangat monumental, yaitu orang Islam 300, karena memang belum banyak umat Islam. 300 tentara muslim melawan orang kafir atau menghadapi orang kafir yang jumlahnya 1000 orang. Dan akhirnya umat Islam yang hanya 300 itu bisa mengalahkan orang kafir yang jumlahnya 1000. Kalau menurut logika biasa, logika normal, kayaknya tidak mungkin orang 300 kok bisa mengalahkan 1000. Ini luar biasa semangatnya umat Islam pada waktu itu. Jadi perang Badar itu perang yang paling monumental di dalam sejarah Islam. Barangkali juga sepanjang sejarah dunia. Bayangkan 300 dibanding 1000. Hanya sepertiganya, kurang dari sepertiga. Tapi bisa menang. Itu maka kita sebagai umat Islam, ya termasuk para sahabat juga sangat-sangat bersyukur dan sangat berbangga hati. Bayangkan 3 lawan 10 orang, ya, berarti kurang lebih 1 lawan 3 orang. Padahal persenjataannya umat Islam pada waktu itu jauh di bawah daripada senjatanya orang kafir. Itu bisa menang. Nah, suatu ketika Rasulullah, ya tentu saja yang namanya perang pasti ada korbannya, ya, banyak korban. Baik di pihak orang kafir maupun di pihak orang Islam, yang namanya perang. Suatu ketika Rasulullah menginginkan agar supaya orang laki-laki muslim semua diwajibkan berangkat perang. Nah, maka turunlah ayat ini mengingatkan jangan semua berangkat perang. Harus ada sebagian daripada umat Islam yang liyatafaqahu fid-din, untuk mempelajari agama, tafaqquh fiddin. Nah, termasuk kita di pagi ini, kita namanya tafaqquh fiddin, mendalami ilmu-ilmu agama. Maka dikatakan juga bahwa kita selain dinamakan majelis ilmu, kita juga dikatakan majelis dzikir. Karena zikir secara umum, zikir kepada Allah diantaranya adalah majelis yang membahas tentang hukum-hukum Islam. Bagaimana tata cara sholat, bagaimana tata cara wudhu, bagaimana tata cara zakat, puasa, haji, itu di dalam fikih. Nah, orang-orang yang mempelajari ilmu-ilmu keagamaan, termasuk kita ini dinamakan majelis dzikir. Jadi yang disebut majelis dzikir secara khusus memang dzikir seperti pada umumnya, ya kalimat la ilaha illallah, alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar, kalimat-kalimat thayyibah. Tetapi secara umum majelis dzikir juga majelis ilmu yang mendalami agama, tafaqquh fiddin. Nah, gunanya apa? Orang kok disuruh mendalami ilmu agama, tafaqquh. Tafaqquh dari kata-kata fikih.
Pengertian al-fiqhu ay al-fahmu. Fikih itu secara bahasa artinya paham. Kalau kita urut berarti orang yang belajar fikih kudu paham apa yang kita pelajari. Kalau nanti misalnya kita belajar bab wudu, ya kita harus paham bagaimana tata cara wudu. Karena banyak diantara saudara-saudara kita yang nggak ngerti tata cara wudu yang benar, yang secara syariat. Kita lihat, kan biasanya keran di depan masjid atau di samping masjid banyak bisa kelihatan bagaimana tata cara saudara kita wudu. Orang yang sholat juga sering kita jumpai banyak yang secara gerakan tidak sesuai dengan tuntunan fikih atau tuntunan syariat Islam. Belum lagi kalimat-kalimat yang diucapkan. Ya. Nah, ini nanti akan kita pelajari semua agar supaya kita bisa memahami aturan-aturan ibadah sehingga kita bisa melaksanakan ibadah kita dengan benar karena ada ilmunya. Nah, orang yang ibadah tidak sesuai dengan ilmu maka mardudatun la tuqbalu. Mardudatun itu tertolak. Ada orang sholat seperti orang tidak sholat. Ada orang berpakaian seperti tidak berpakaian. Nah, itu sabda Nabi, rubba kasyatin ariyatin. Banyak orang yang berpakaian tapi hakikatnya tidak berpakaian menurut Islam. Karena orang berpakaian itu tujuan utamanya adalah satrul aurat, menutup aurat. Ya, bagaimana auratnya orang sholat, bagaimana auratnya orang di luar sholat, dan begitu seterusnya. Ya, jadi ketika kita mempelajari ilmu fikih, dasarnya adalah falau lana qara min kulli firqatin minhum tiyafaqahu fiddin waliyunziru qaumahum. Nah, dengan kalimat yang di belakang waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim, agar supaya ilmu yang kita terima, ilmu yang kita pelajari di sini nanti ketika pulang kita tularkan, sekurang-kurangnya kita tularkan kepada keluarga kita sendiri. Kita amalkan. Jadi selain kita amalkan buat diri kita, buat istri kita juga. Karena banyak orang yang suaminya rajin ibadahnya, rajin ngajinya, tapi maaf istrinya nggak ngerti. Nah, beda jauh. Ini kasihan. Oleh karena itu yang namanya suami istri itu harus sama-sama baiknya. Kalau suaminya soleh, istrinya yang solehah. Nah, bagaimana caranya? Ya agar supaya sama apa yang kita peroleh di dalam kajian-kajian ilmu, kita juga tularkan pada istri kita. Demikian juga anak kita. Nah, tidak sedikit orang tuanya baik, bapak ibunya baik, tapi anaknya tidak baik. Sekalipun itu hanya sekedar titipan. Pak, itu kan titipan, Allah yang ngatur. Ya, tapi kita punya tanggung jawab. Punya tanggung jawab untuk mengantarkan anak-anak kita menuju soleh atau kesolehan di dalam diri anak-anak kita. Sehingga di dalam keluarga itu ibaratnya seperti orang naik mobil. Mobil biasanya adalah rodanya 4. Kalau salah satu roda saja yang gembes, yang nggak ada anginnya, pentilnya bocor,
bannya nggak bisa jalan. Kalau satu ban saja rusak, maka mobil juga nggak bisa jalan. Andai kata dipaksakan jalan, ya semakin hancur. Ya, mobil itu loh Pak, kita bayangkan mobil itu rodanya 4. Kalau satu saja udah rusak rodanya, mobil kita ikut rusak, nggak bisa jalan. Dalam keluarga juga begitu. Ada istri, ada anak, semuanya harus baik semuanya. Kalau baik semua, jalannya ke depan semua, bareng-bareng jalannya. Nah itu dalam pembentukan keluarga sakinah, jangan sampai ada di antara keluarga kita seperti ban gembes tadi, menjadi hambatan kita untuk nanti masuk surga. Oleh karena itu, di dalam pelajaran atau kajian ilmu fikih ini, di samping kita amalkan di dalam menjalankan ibadah, juga kita ajarkan buat keluarga kita itu minimal. Nah, kalau bisa lagi juga kepada tetangga kita, kepada saudara kita atau rekan kerja kita. Ya, di mana kita kerja, apakah di kantor, apakah di rumah atau di mana saja, kita biasanya punya yang disebut dengan rekanan kerja. Kemudian ada sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Muttafaqun alaih. Jadi hadis sahih, kalau hadis itu kalau disebut muttafaqun alaih, itu adalah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim itu dijamin pasti hadis sahih. Oleh karena itu nama kitabnya saja itu kitab Sahih Bukhari. Nah, berarti isi kitab hadisnya Imam Bukhari dari A sampai Z itu semuanya sahih. Tidak ada yang dhaif. Demikian juga dari kitabnya Imam Muslim. Ya, namanya Sahih Muslim. Jadi kitab Sahih Muslim ini isinya semua hadis-hadis sahih yang dinukil dalam kitab itu. Coba bandingkan dengan kitab-kitab hadis yang lain. Misalnya anak Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah. Namanya Sunan, jamak dari sunnah. Nah, misalnya di dalam Sunan Abu Dawud itu tidak semua sahih. Ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif. Nah, sedangkan hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim itu pasti sahih. Jadi jangan sampai ada pertanyaan kalau sudah disebut ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ada orang nanya, "Pak, itu hadisnya sahih apa tidak? Sahih apa dhaif?" Ketahuan banget. Ketahuan orang nggak ngerti hadis. Malu harusnya. Wong namanya riwayat Imam Bukhari, misalnya riwayat Rawahul Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari, dia masih nanya, "Pak, itu artinya sahih apa enggak?" Masya Allah. Wong riwayat Imam Bukhari kok ditanya sahih atau tidak? Nah, ini kadang-kadang ada orang sok tahu. Apa namanya? Kalau menurut Imam Ghazali, layadri annahu layadri. Jadi ada macam-macam manusia, Pak. Jadi manusia itu ada yang yadri annahu yadri. Yadri itu artinya tahu. Annahu yadri. Ini orang yang nomor 1, jempol, hebat. Apa? Yadri annahu yadri. Dia tahu bahwa dirinya tahu. Ada manfaatnya. Ya, dia bisa mengajari, dia bisa memberitahu. Kalau ada orang nanya, "Pak, kalau balai desa Rangkapan Jaya mana Pak?" Dia tahu, misalnya
di depan sana, ini depan Pak, lurus aja sebelum di kusut tol. Lurus aja ini Pak, sebelah kanan. Nah, itu dia tahu dan memberitahu. Yang diberitahu alhamdulillah senang ketemu. Tapi ada orang lain yadri annahu la yadri. Ya, apa maksudnya? Dia tahu yadri annahu la yadri, bahwa dia tidak tahu, la yadri. Ini masih tergolong baik. Orang nomor 2 ini. Yadri annahu la yadri. Dia tahu bahwa dirinya tidak mengerti. Ditanya, Pak, balai desa mana Pak? Maaf ya Bang, saya tidak tahu. Saya pendatang di sini. Dia tahu, dia sadar. Dia tidak mau memberitahu. Toh kalau memberitahu orang nanti bisa keblangsat, bisa salah nanti. Nah, ini kadang-kadang ada orang seperti itu ya. Jadi yadri annahu la yadri. Dia tahu bahwa dirinya tidak tahu. Lah ada lagi la yadri annahu yadri. Ini juga tidak manfaat. Ya. Dia tidak tahu la yadri annahu yadri. Tidak tahu bahwa dirinya itu tahu. Ibaratnya kalau orang punya golok, dia lupa kalau dia punya golok. Padahal golok itu bisa dimanfaatkan untuk motong kambing, untuk motong ayam, untuk motong pohon, motong kayu dan seterusnya. Jadi nggak ada manfaatnya. Ya, tidak tahu, tidak sadar bahwa dirinya punya ilmu. Nah orang seperti itu bagaimana? Ketika ditanya, ya maaf saya nggak tahu, padahal dia tahu. Jadi ilmunya nggak manfaat. Nah yang terakhir, la yadri annahu la yadri. Ini yang paling payah di masyarakat, ngerepotin biasanya. Apa? La yadri, dia tidak tahu, annahu la yadri, bahwa dirinya tidak tahu. Kalau kata orang kampung, sok tahu loh. Ya. Ngomongnya ngeyel seperti orang tahu, karena dia nggak sadar bahwa dia nggak ada ilmu, tapi dia ngeyel. Nah, itu grup pengeyelan. Biasanya ada saja itu di masyarakat, ya, banyak omongnya. Kalau dulu zaman sekolah di SD, tong kosong nyaring bunyinya, banyak omong tapi kosong, ya. Dia nggak nyadar bahwa dia tidak tahu. Nah, ini kalau dikasih tahu biasanya malah ngeyel. Bahasa sini kan ngeyel ya. Bahasa apa itu? Jadi ada orang yang la yadri annahu la yadri. Orang yang tidak tahu bahwa dirinya ini memang nggak tahu, tapi sok tahu, sok pintar. Malah seakan-akan guruin teman-temannya. Akhirnya kesasar semua. Ya. Karena dia sok tahu, pura-pura tahu, padahal tidak tahu. Jadi ada yadri annahu yadri. Dia tahu bahwa dirinya tahu, maka bermanfaat. Kita nanya dapat jawaban yang pas. Karena dia sadar, dia tahu. Nah yang kedua, yadri annahu la yadri. Dia sadar bahwa dia tidak tahu, maka dia berusaha mencari tahu. Berusaha mencari tahu. Nah yang ketiga tadi, la yadri annahu yadri. Dia tidak tahu bahwa dirinya punya ilmu, punya pengetahuan. Ini tidak manfaat. Nah yang terakhir, la yadri annahu la yadri. Tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu, tapi sok tahu. Ini yang paling bahaya di dalam kehidupan bermasyarakat.
Kita pilih yang mana kalau begitu? Ya, kalau bisa pilih yang pertama. Yadri annahu yadri. Kita punya pengetahuan, kita sadar, punya ilmu, punya pengetahuan, kita kasih tahu kepada teman kita kasih tahu pada keluarga kita. Sekurang-kurangnya nomor 2, yadri annahu la yadri. Ya, sadar bahwa saya tidak tahu. Oh, saya kekurangannya di sini. Ya, karena semua orang itu punya kelebihan dan punya kekurangan. Di mana kekurangan kita tambal, kita cari. Kayak anak sekolah biasanya, kalau saya ngajar santri di pondok, di sekolahan, ada anak tidak masuk, kita cek bukunya, mana tulisan kamu? Pak, kan saya nggak masuk. Dia masih kosong, 1 lembar kosong sama sekali, tidak ada tulisannya. Harusnya dia ngertiin kitab itu, tapi dia nggak ngertiin. Alasannya kenapa? Kemarin kan saya nggak masuk. Kenapa nggak masuk? Sakit. Ini udah berapa minggu kamu? Ya udah berapa minggu kamu nggak ngaji, tapi kok ini masih tetap bolong saja, nggak ada artinya. Tambal. Kasih kesempatan dia untuk nanya temannya yang masuk. Coba tanya teman kamu yang masuk, kamu tanya bagaimana ini artinya, artiin, tambal. Jadi kekurangan itu kalau dia sadar dia akan nambal. Ini kalau anak sekolah, anak belajar. Jadi kalau tidak tahu, kalau yang dia rajin, begitu dia masuk, nanya langsung sama temannya, kemarin pelajarannya kita bagaimana itu? Saya nggak masuk kemarin. Dia malah nanya. Tapi anak yang malas biasanya dibiarin aja kosong. Setelah kita tegur baru nabrak-nabrak. Itu tidak sadar bahwa dirinya tidak tahu. Kita sadarkan. Hanya belajar, hanya sama-sama dengan temannya. Nah, hadis ini menyatakan may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki oleh Allah menjadi orang baik, yufaqihu fiddin, maka diberi pemahaman di dalam agama, fiddin. Jadi salah satu indikator orang baik itu dia paham agamanya. Kalau dia sholat, ya ngerti tata cara sholatnya, itu tandanya orang baik. Ya. Kalau dia puasa, ngerti tata caranya puasa. Karena kalau tidak ngerti batalnya sholat, ini maaf sekedar contoh saja ya. Pernah saya lihat orang kakek-kakek, bapak itu terawih, kebetulan sholat sunat ya. Terawih 20 rakaat. Itu bapak-bapak ininya reak, tahu reak ya? Apa namanya? Iya, iler, reak yang kuat gitu loh. Nah, itu kan nggak enak dia mengenai. Akhirnya dia keluar, kebetulan di situ ada jendela setengah badan gitu. Jadi dia dari sini jalan ke jendela, keluar, gitu. Itu kakek buang ingus, buang reak tadi, buang ludah, buang situ. Habis itu dia jalan lagi begini, jalan lagi ke sini, tidak mengulangi sholatnya, lanjut aja sholatnya masih langsung sedekap begini. Coba sholatnya tadi batal apa enggak? Orang udah jalan ke jendela dari sini ke sono, ya batal sholatnya. Tapi karena dia mungkin tidak tahu ilmunya, dianggapnya tidak batal, hanya cuma meludah doang, gitu. Tidak keluar dari musola, tidak. Dia memang dia di dalam musola, tapi dia perjalanannya menuju jendela tadi itu sudah batal. Harusnya kalau dia sudah ke jendela tadi udah jalan, maka dia harus takbiratul ihram lagi. Walaupun itu hanya sholat sunat, orang memaklumi ala sholat sunat nggak apa-apalah gitu. Walaupun batal-batal nggak apa-apa gitu. Tapi tetap aja, ya, tetap sholatnya batal, ya tidak diterima.
Itu kebetulan kalau sholat sunat. Nah kalau sholat wajib, coba bayangkan. Nah ini contoh sholat sunat. Ada lagi contoh sholat wajib. Kalau nggak salah waktu itu sholat maghrib ya, jamaah sana. Jadi kita diundang orang kaya, nggak saya sebut namanya. Orang kaya biasa buka bersama. Kalau di Jakarta itu banyak orang kaya raya yang ngundang untuk buka bersama di rumahnya. Kita diundang. Sholat jamaahnya, jamaah maghribnya di rumah itu. Kebetulan kita di rumah itu sholatnya menghadap ke kayak begini, apa namanya? Jendela kaca, pintu kaca, kaca-kaca semua, kaca bening. Ya, menghadap ke pintu. Ya, kebetulan begitu. Kalau masjid kan membelakangi pintu. Pintunya kaca. Ada orang melihat ada tamu. Nggak tahu mungkin tamu besar atau tamu apa. Ini ada orang tahu-tahu sedang sholat, nyelonong buka pintu. Lagi sedekap begini. Ini sholat wajib. Buka pintu dibukain. Kalau bunyi ya gredek gitu, cuman nggak bunyi ya. Dibuka, habis dibukain balik lagi dia. Seperti ya orang sholat tidak merasa batal aja gitu. Ya. Nah ini salah satu contoh. Dia sholat maghrib, sholat fardu ain. Gagal dia sholatnya, batal kan. Kalau tadi contoh sholat raweh, sunnah. Ya masih dimaklum. Nah ini sholat fardu, sholat wajib. Kok buka pintu jalan tadi? Bukan dosa buka pintu, tapi sholatnya batal. Ya. Kan tidak dosa orang buka pintu kok. Dalam arti nolong orang kan boleh, tapi batal sholatnya ini. Nah ini yang nggak ngerti. Nah ini sholat itu ada ilmunya. Ada orang yang salah fatal, ada yang salah-salah kecil. Ada lagi Pak, orang ya namanya orang banyak ya. Kita lagi berdiri jamaah, di samping kita ada. Kan kalau kita makmum kan kita juga baca Fatihah. Tapi Fatihahnya sir ya. Kalau imam kan Fatihahnya jahar. Jahar itu bersuara. Kayak tadi imam kita baca Fatihah jahar. Makmum kan tidak jahar. Sir itu pelan. Nah, ini ada orang rupanya apa pamer atau bagaimana sambil sholat, iya khana butuh, wa iya khana stain. Sholat ini bapak-bapak, ya belum terlalu tua. Jadi pas iya kana butuh, iya kana stain itu lebih kenceng. Kalau yang Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim itu pelan gitu. Tapi giliran iya kana butuh dikencengin. Tapi ngencenginnya salah lagi bacaan. Iya khana butuh, wa iya khana stain. Di mana salahnya? Bukan kencengnya yang salah. Yang kenceng yang salah itu iya khana butuh. Iya khana butuh. Wa iya khana stain. Mungkin dikirai fasih. Biar bacaannya kelihatan fasih. Iya, huruf kaf malah dibaca ha. Ini salah satu contoh dari ucapan. Ya, karena ucapan Fatihah itu fatal. Karena Fatihah itu rukun min arkanis shalah. Fatihah itu rukun di antara rukun-rukun salat. Fatihah. Makanya imam tidak boleh salah Fatihah. Kalau imamnya salah di Fatihahnya, bubrah itu semua jamaah. Tidak boleh salah imam. Pokoknya rukun semua. Salah satunya yang kita dengar adalah Fatihah. Kalau ayat-ayat berikutnya apa misalnya wasamsi tadi wasamsi wadu'a atau
qul ya ayyuhal kafirun atau apa, itu enggak terlalu, karena bukan rukun, ya sunnah saja. Salah-salah dikit masih dimaklum. Tapi kalau Fatihah nggak ada ampun, ya. Apalagi misalnya dia jadi imam, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, lah bubrah itu jamaah. Jadi kalau imam bacaan Fatihahnya kudu benar 100%, tidak boleh salah. Kalau makmum ya salah-salah dikit nggak apa-apa, makmum sendiri. Kenapa? Ibaratnya kalau imam itu sopir mobil itu loh, sopir angkot. Kalau sopirnya salah, ya salah semua. Orang mau ke Parung sana, misalnya dari Depok naik angkot ke Parung. Kemana Pak? Ke Parung. Tahu-tahu di Parung bingung, dia belok ke arah Kubangmas. Coba penumpangnya gimana? Ya semua satu angkot atau mobil itu akan kesasar semua ke arah Kubangmas, ke arah Cinere. Ya, padahal tujuannya mau belanja ke pasar Parung. Ini contoh yang sederhana. Kalau imam salah, jadi semuanya ikut. Gitu, ikut merasakan dampaknya. Ibaratnya sopir tadi. Kalau sholat sendiri, bagaimana? Salah-salah. Ya tidak apa-apa, dia tanggung jawab dia sendiri, tanggung jawab kepada Allah. Ya, karena dia memang tidak bisa, ya mungkin dimaklumi. Ya, tapi dia tetap wajib belajar. Sama dengan orang ngaji Al-Quran itu, kalau ada tadarus, biasanya kan gantian. Kita baca biasanya satu halaman, semuanya muter aja kalau Ramadan. Tadarus, Pak, tadarus Pak, habis tarawih. Ya 1 jam aja atau setengah jam. Ya 5 orang, 7 orang gantian. Ya, saya nggak mau baca Pak, saya takut salah. Ya, karena nanti yang salah diingetin oleh orang yang ngerti di situ. Pak, itu kepanjangan bacaannya. Nah, ada salah satu jamaah yang kita ajak tadarus nggak mau, alasannya takut salah. Lah kalau kita diajak tadarus, diajak ngaji, takut salah, alasannya lah kapan bisa benernya? Justru kita ajak, kita dengerin itu dalam rangka tahsin, memperbaiki bacaan. Yang tadinya kepanjangan kita ingetin, yang tadinya kurang panjang kita ingetin. Itu salah satu hikmah daripada tadarus. Gimana Pak kalau saya ngaji sendiri di rumah? Boleh nggak? Saya kan bacaannya belepotan. Bagi saya, Bapak kalau ngaji di rumah sendiri nggak apa-apa. Banyak-banyak salah gimana? Nggak apa-apa banyak salah. Tetap ngaji. Jangan alasan banyak salah kemudian malah nggak mau ngaji, nggak mau baca. Itu yang tidak benar. Kok begitu? Iya, jadi begini. Kalau hitung-hitungan pahala ya Pak ya. Orang baca Al-Quran itu menurut Rasulullah 1 huruf dibalas 10 pahala. Jadi alif lam mim, alif kita baca alif itu pahalanya 10, lam 10, mim 10, harfun 1 huruf diberi pahala 10. Taruhlah Bapak ngaji 1 halaman, ya 100 huruf, taruhlah Bapak ngaji 100 huruf, bolak-balik salah sampai 10 huruf salahnya dalam kesalahan 100 huruf tadi. Ya, kita hitung 10 huruf salah, kita ngaji 100 huruf. 100 dikurangi 10 yang benar berapa? 90. Tapi di dalam rumusan pahala, agar supaya kita tahu 10 huruf orang yang salah tadi tidak dikasih dosa 10 kali lipat. Bukan kok salah 1 huruf dosa 10. Enggak.
salah tetap dosa. Tapi salah satu huruf dosanya ya satu. Tapi sebaliknya, kalau kita benar satu huruf, pahala 10. Kita hitung, kita salah 10, ya, kemudian kita benarnya 90, maka 90 itu dikalikan 100, dikalikan 10 sama dengan 900 pahala. Jadi Bapak ngaji benar 90 sama dengan 900 pahala. Sedangkan dosanya tadi 10 tidak dikalikan, ya 10. Banyakan mana? Ya banyakan pahalanya. Andai kata sama-sama tidak dikalikan saja masih tetap banyak benarnya. Oleh karena itu tidak ada alasan kita tidak membaca Al-Quran. Dengan alasan tadi takut salah-salah. Jadi tidak apa-apa salah, silakan baca. Asal tidak menjadi guru ngaji. Nah kalau bacanya salah-salah jadi guru ngaji, kasihan muridnya nanti. Karena biasanya orang itu kalau ngaji awal salah, udah dihafalin, selama-lamanya, sepanjang umurnya salah terus. Kadang-kadang kita ngingetin, benerin, susahnya minta ampun bacaan itu. Karena dari kecilnya, kan saya dari dulu begini Pak ngajarnya, saya diajarin guru saya begini. Nah itu, kalau sudah terlanjur salah, untuk meluruskan lagi susah. Ibaratnya kita punya tanaman, pohon mangga dah, ya. Kalau dari kecil kita ingin luruskan, kita kasih kayu atau kita kasih bambu, gampang lurus. Sampai dewasa dia lurus terus. Tapi kalau sudah gede, ya, mangga itu udah punya cabang ke sana kemari, kita ingin meluruskan, susah. Walaupun kita ganjal pakai bambu yang besar, susah, tidak bisa. Nah, oleh karena itu, pohon itu dari kecil kudu lempeng. Ini apa yang jadi masalah? Begini Pak, biasanya kadang orang, alah nggak apa-apa lah, masih kecil ini, salah-salah dikit biarin aja. Ini pendidikan yang salah. Jadi justru dari kecil jangan sampai melakukan kesalahan. Karena kesalahan itu maksudnya anak itu salah, wajar salah, tapi tidak kita biarkan. Kita ingatkan, kita tegur. Ya, terutama di dalam bacaan Al-Quran. Di dalam ilmu-ilmu yang lain, di dalam akhlak juga begitu. Wajarlah anak kecil gitu. Sama dengan yang saya sering kalau ngaji di ibu-ibu, itu yang saya ingatkan begini. Anak kecil kalau lagi ngadat, nangis, itu kadang-kadang ibunya itu dipukulin mukanya. Wah, plak. Apa enggak sakit? Ya sakit, dipukul anaknya. Kata ibunya, nggak apa-apa anak kecil ini biarinlah. Emang dia nggak ngerti. Nanti kalau udah gede juga ngerti-ngerti sendiri. Nggak mungkin mukul ibunya. Ini pendidikan yang tidak dibenarkan. Jadi ketika anak ngadat, nangis itu mukul-mukul wajah ibunya, ibunya harus protes. Nggak boleh, nggak boleh. Kamu nggak boleh mukul-mukul wajah ibumu. Nah, sakit sakit. Ya nggak boleh ya, gitu. Lalu diajari. Ini banyak ibu-ibu yang membiarkan anaknya berbuat salah tanpa teguran, tanpa dididik yang benar. Alasannya, ya biarin apa, namanya juga anak-anak. Itu contohnya. Nanti di dalam permainan juga begitu. Nabrak apa misalnya, namanya juga anak-anak. Biarin aja apa Bu? Tidak. Justru kita ajarin. Maka kalau anak-anak sekolah TK itu anak kecil Pak, saya perhatikan kalau ibu guru ngajar anak TK cuma disuruh mewarnai saja, itu sudah ada gambar ayam jago misalnya, itu hanya sketsa. Tolong ya nak diwarnai, pilih warna kamu yang suka, diwarnai. Ibu hanya mewanti-wanti, ibu guru,
warnainya nanti jangan sampai keluar garis ya. Kamu warnai di dalam lingkaran ini, gambar ayam ini di dalam. Nah, kalau ada anak mau warnai sampai keluar, nggak boleh dibiarin. Anak kecil ini, biarin nggak apa-apa keluar garis. Nggak bisa dalam pendidikan. Ya, pendidikan anak TK itu usia dini, ketika mewarnai, kamu tetap harus di bawah, di dalam lingkaran ini, tidak boleh keluar. Nah, itu salah satu contoh bagaimana teori pendidikan kita yang kadang-kadang banyak kita salah memahami. Katanya namanya anak kecil ya, dia nggak tahu, biarin aja Pak. Gitu. Ya kalau anak kecil kalau dibiarin terus ya kan. Salah satu contoh tadi itu. Saya sering mengingatkan bacaan Al-Quran, diingatkan sekali udah benar. Kan habis itu kita panjang gitu, suruh ngulangi lagi, salah lagi, berkali-kali salah terus. Kok begitu sih? Ya kan saya dari dulu begitu Pak. Apalagi yang orang dari kampung misalnya. Dulu di kampung saya diajarinya begitu katanya. Bener kata guru saya. Nah itu tadi mungkin dilakukan pembiaran tadi. Ketika mengajar anak salah dibiarin. Mungkin waktu itu anak kecil ini nggak apa-apa, salah-salah dikit. Ternyata dia tidak sadar bahwa kesalahan itu akan dibawa terus sampai dia dewasa. Nah, itu kalau kaitannya nanti dengan ibadah, terutama ibadah sholat, itu nanti masalah. Oleh karena itu Bapak dan saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kembali lagi kepada hadis Nabi, may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki oleh Allah menjadi manusia baik, maka dia paham agamanya. Kenapa? Karena dia bisa mengamalkan agamanya sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi gampang diajak ini benar, diajak itu benar. Jadi ibaratnya kalau diajak benar itu gampang. Nah, kan ada orang yang diajak benar susah. Maunya dia pengen milih yang salah saja. Ini. Nah, Allah mentakdirkan kepada kita semua, kalau kita calon ahli kebaikan, kan sering kita kalau taksiah Pak ya, kalau ada orang meninggal, Pak, kita bersaksi, kita katakan bahwa almarhum adalah min ahlil khair. Apa jawabnya Pak? Khair, artinya apa? Kita bersaksi bahwa almarhum ini orang baik, kalau bahasa Indonesianya. Ya, kita bersaksi bahwa itu orang baik. Jadi baiknya bagaimana? Nah, baiknya ya masyarakat tahu orang ini ahli jamaah, ahli sholat. Ya, kalau orangnya abrak-abrakan, apa kita berani disuruh Pak DKM tolong ini disuruh tasbih, suruh Bapak kita bersaksi ya jenazah ini almarhum ini baik, Pak DKM berani nggak? Orang jahat kok disuruh min alil khair, ahli baik. Kalau Pak DKM memaksakan diri, Pak kita bersaksi ya almarhum ini orang baik, oh enggak, lah kan berabe malahan. Ya, kalau orang baik ya semua pasti jawabannya baik gitu. Ishadu adal janazah min alil khair gitu. Ya, saksikan bahwa almarhum ini orang baik. Nah itu kebaikan itu bisa dilihat di dalam kehidupan sehari-hari. Baik Bapak dan saudara sekalian, waktu yang membatasi kita, kalau ada pertanyaan sebelum ditutup, mangga. Kalau ada yang nanya. Ini baru mukaddimah ya. Silakan kalau ada pertanyaan bisa mohon pertanyaan. Iya. Oh ya, waalaikumsalam. Yang terkait dengan kesaksian itu, kita kan barangkali tahu seperti apa. Nah saat yang memimpin itu secara
Kita serba salah tuh Bapak. Baca gimana sih sama dia? Iya. Baik. Kalau Bapak tahu almarhum itu orang buruk, hah? Ya tahulah orang buruk ya, bukan orang baik. Kemudian Pak Ketua DKN, mari kita saksikan almarhum ini orang baik. Ya diam aja. Ngapain baik-baik? Ya bohong kita. Ya nggak boleh. Hah? Apalagi misalnya dia sering ketangkep KPK, apa namanya, koruptor. Wah, Pak Ketua DKM diundang suruh mimpin, ya, suruh mimpin sholat jenazah. Habis itu Pak kita saksikan almarhum orang baik ya. Lah baru ketangkep kemarin 10 miliar, suruh bersaksi baik. Ya jawabnya ogah. Ya tapi ya nggak usah keras-keras ya, diem aja, nggak usah jawab. Kalau kita tahu ya, kalau kita tahu mayitnya itu orang tidak baik, ya kita nggak usah ngomong baik, karena orang yang disaksikan baik lebih dari 3 orang itu nanti terbebas, ya nanti di alam kuburnya. Ya kalau dia orang baik, makanya baik itu tidak hanya disaksikan oleh Allah saja. Kadang-kadang kan orang yang penting pokoknya di hadapan Allah baik, ya di hadapan kalian mas terserah kalian, nggak bisa. Yang namanya orang itu makanya ada namanya akhlakul karimah. Akhlakul karimah itu komunikasi kita dengan masyarakat bagaimana. Ada tawadu. Kalau orang Inggris itu namanya ada unggah-ungguh, ada sopan santunnya. Orang ngomong saja harus sopan kok, ya. Apalagi sampai menciderai orang, ya, dan lain sebagainya. Jadi kalau ada orang tadi dibilang kita saksikan almarhum adalah orang baik, sedangkan kita tahu bahwa dia nggak baik, ya kita diam aja, nggak usah dijawab. Juga Bapak nggak usah ogah, nggak usah begitu, dalam hati aja. Ntar keluarganya marah nanti. Nah, kita tetap menjaga hubungan yang baik. Ya. Begitu. Ada, mangga silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana mendidik anak itu kiat-kiatnya dan biar dia ada ini dan doa-doa saudara kita untuk anak itu supaya baik. Terima kasih. Iya. Memang yang pertama itu kan kalau orang Inggris itu, orang Eropa bilang kacang nurut lanjarannya. Anak itu fotokopi, ya Pak ya. Anak itu ibaratnya fotokopi dari bapaknya, ya. Kalau kertas itu yang kita fotokopi belepotan di dalam tulisan itu, ya hasil keluarnya ya belepotan. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa yang namanya pendidikan tadi, karena banyak orang yang kalah dengan anaknya. Nah, itu bagaimana caranya agar supaya anak nurut sama orang tua. Itu kan pendidikan minimal itu di dalam Al-Quran. Wala taqul lauma uffin. Itu pendidikan buat anak. Jangan kamu berkata terhadap orang tua. Nah itu kita ajarkan. Itu kan kesopanan, kesantunan di dalam bicara. Anak bilang saja itu udah dosa dalam hukum Islam. Apalagi dia ngomong yang lebih dari itu. Tolong dong pindahin itu mobil atau motor, pindahin sana. Mager Anak zaman sekarang lagi mager. Apa mager? Kalau ada orang tua nyuruh anaknya jawabnya mager gitu, bapak gimana? Gua getak lah. Iya. Oh itu kata-kata itu, apalagi misalnya itu tolong bukain pintu, itu ada tamu tuh nak depan. Nek gitu. Nah itu harus diluruskan anak yang seperti itu walaupun dia masih anak-anak.
Kita tidak boleh membiarkan, diluruskan. Nah, kalau udah terbiasa kita meluruskan dari sikap yang kecil-kecil itu, insya Allah itu pembiasaan, nanti yang lama-lama yang besar pun dia juga akan memperhatikan. Jadi tidak mudah, karena salah kecil saja kita orang tua udah memperingatkan, apalagi salah besar. Jadi salah sedikit harus segera kita ingatkan, langsung ingetin, nggak usah nunggu besok. Karena kalau nunggu besok nanti keburu lupa, anaknya juga lupa, kita juga ikut lupa juga, nggak jadi ngingetin. Besok aja enggak, langsung. Ngingetin istri juga begitu, langsung. Kan tugasnya apa? Ada mau'idhah hasanah kepada istri. Wallati takhafuna nusyuzahunna. Jadi kalau kamu punya istri, kamu khawatir ngambek, maka fa'idhuhunna, maka nasihatilah dia. Jadi bapak itu tukang nasihat, penasihat istri. Ya. Nah, di bawah istri ada anak, juga penasihat anak. Kalau kita udah sering, ya setiap ada kesalahan kita nasihati, insya Allah nanti anak itu akan nurut. Teori pendidikan Islam itu, jadi kalau kita punya anak nakal, berdoa saja kepada Allah, minta, ya Allah, ini anak kau titipkan kepada saya, tolonglah luruskan anak saya. Yang meluruskan Allah, kita hanya wasilah, hanya perantara saja. Itu panjang, itu banyak contoh. Nanti kalau kita ceritain, banyak contoh yang luar biasa, bisa menjadi pelajaran bagi kita. Saya sering ketemu bapak-bapak yang sudah tua, yang kemudian menyesal karena tadi salah mendidik, terlalu memanjakan anaknya. Ya, itu penyesalan. Karena tidak ada penyesalan di depan, penyesalan itu di belakang. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan oleh Allah untuk mendidik dan membesarkan anak-anak kita sehingga menjadi anak soleh dan solihah. Baik, saya rasa cukup sampai di sini. Terima kasih dan mohon maaf. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi tsana'an 'alaik anta kama asraita ala nafsik. Walakal hamdu qabla ridha walakal hamdu idza radita anna da'iman abada. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa lisanan dzakira wa rizqan wasi'a wa halalan thayyiban wa amalan shalihan maqbula. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.